Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samara Salwasi Diki. Saya berasal dari Universitas Brawijaya Malang. Dalam video ini saya akan membahas mengenai deixis. Yang pertama yakni pengertian deixis. Menurut Yayat Sudaryat, deixis merupakan bentuk bahasa yang berfungsi sebagai penunjuk atau fungsi tertentu di luar bahasa. Dan menurut Bambang Kaswantipurwo, deixis merupakan kata yang tidak memiliki referen atau acuan yang tetap, tergantung kepada si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Deixis menitik beratkan pada kata yang bersifat referensial. Referensial tersebut dapat dibagi lagi menjadi deixis dan tidak deixis. Pada pemakaian leksim terdapat pula kasus perpindahan referen, seperti misalnya dalam arti yang sebenarnya monyet adalah hewan mamalia. Namun ada suatu waktu ketika seseorang sedang kesal terhadap suatu hal, ada yang bertutur seperti ini, dasar monyet, maunya apa sih? Dalam kalimat tersebut, kata monyet berpindah referennya menjadi kata umpatan yang mengandung rasa kesal si penutur, bukan lagi hewan mamalia. Perpindahan referen dalam leksim tersebut tidak masuk dalam kajian deixis, karena perpindahan referen tersebut didasarkan oleh maksud si penutur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu deixis persona. Deixis persona merupakan deixis kata ganti orang. Persona pertama merupakan orang yang sedang bicara. Jika dia diam, kemudian ia menjadi pendengar, maka ia berubah menjadi persona kedua. Dan orang yang tidak hadir dalam percakapan namun jadi bahan pembicaraan, atau bisa juga orang yang hadir di tempat percakapan tapi tidak terlibat percakapan disebut persona ketiga. Persona pertama seperti aku dan saya. Aku digunakan dalam ragam informal dan saya digunakan dalam ragam formal. Sebenarnya saya juga bisa digunakan dalam ragam informal, tapi harus sesuai konteks penggunanya. Saya tidak bermarkah atau unmarked, sedangkan aku bermarkah keintiman atau mark for intimacy. Lalu persona kedua, engkau dan kamu. Dua kata ini hanya digunakan untuk penutur dan mitra tutur yang sudah memiliki keakraban atau tuturan dari orang yang memiliki status sosial lebih tinggi ke yang lebih rendah. Persona kedua yang digunakan kepada orang yang lebih tua atau dihormati dapat menjadi Anda, saudara, atau terkadang juga menggunakan leksim sebutan seperti ibu, bapak, ustadz, guru, seperti itu. Kemudian persona ketiga, jika tunggal maka menjadi ia, dia, atau beliau. Beliau ini sebutan untuk ke orang yang lebih tua atau sebutan secara sopan. Jika jamaknya ialah mereka. Kemudian deixis ruang. Deixis ruang merupakan penunjuk untuk posisi sesuatu yang dibicarakan dalam percakapan. Deixis ruang merupakan penunjukan kata yang mempunyai relevansi dengan tempat, tetapi tempat itu juga dapat berubah sesuai konteks penutur, pihak kedua maupun pihak ketiga, menurut Maksan tahun 1994. Di antaranya yang paling sering didengar adalah di sini, di situ, dan di sana. Disebut di sini karena lokasinya dekat dengan si pembicara, di situ lokasinya tidak dekat dengan si pembicara, di sana lokasinya tidak dekat dari si pembicara maupun pendengar. Kemudian ada deixis waktu. Deixis waktu merupakan pemberian penunjukan waktu. Namun, tidak semua penunjukan waktu bersifat deixis, seperti pagi, siang, sore, malam. Kata-kata itu tidak deixis karena ditentukan berdasarkan rotasi bumi terhadap matahari. Purwo tahun 1984 menyebutkan bahwa kata-kata penunjuk waktu yang deixis diantaranya adalah sekarang karena menunjukkan waktu saat pembicaraan berlangsung, besok menunjukkan sehari setelah pembicaraan berlangsung, atau dulu, tadi, nanti, kelak. Waktu, jam, dan waktu kalender tidak termasuk deixis waktu. Sesuai dengan namanya, deixis ini ditentukan oleh strata atau kasta sosial, di mana penutur menyesuaikan kata yang akan ia ucapkan sesuai kedudukan mitra tutur. Hal ini selaras dengan pendapat Cahyono tahun 2002 yang menjelaskan bahwa deixis sosial merupakan rujukan yang didasarkan oleh perbedaan kemasyarakatan yang memengaruhi peran pembicara dan pendengar. Perbedaan itu dapat ditunjukkan melalui pemilihan kata. Misalnya dalam bahasa Jawa, membaca dalam bahasa Jawa adalah moco dalam bahasa Jawa ngoko, dan maos dalam bahasa Jawa krama. Ketika berbicara dengan teman sebaya, biasanya begini,
Kowe mau coba apa kui? Berbeda ketika kita bertemu dengan orang tua atau orang yang lebih tua, seharusnya seperti ini. Bapak maos nopo. Kemudian yang terakhir adalah deiksis penunjuk. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti penunjuk dilambangkan dengan kata ini, sesuatu yang dekat dengan penutur, dan itu sesuatu yang jauh dari penutur. Sesuatu tersebut bukan hanya barang, namun juga peristiwa, keadaan, maupun waktu. Seperti misalnya, malam ini aku belum bisa keluar. Waktu itu aku jatuh dari sepeda. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa deiksis ini dan itu tergantung pada hal-hal yang ingin ditunjuk penutur. Malam ini yang berarti malam ini sekarang, waktu itu berarti waktu yang telah lalu atau lampau. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman sekalian.